kekuatan militer itu ya perbandingannya jauh dengan Iran itu. Mungkin kalau kita hitung sampai 4 kali lipat, baik dari kepemilikan apa namanya senjata, kemudian pesawat tempur, kemudian rudal juga, kemudian punya kapal induk begitu ya. Tapi dengan kondisi Iran juga yang cukup berhasil mematahkan beberapa military basisnya Amerika Serikat di Timur Tengah, ini juga cukup pukulan telak dan cukup memberikan kerugian signifikan terhadap Amerika Serikat. Namun itu tidak berarti kemudian surut kekuatan Amerika Serikat. Saya melihatnya sampai hari ini belum mengarah kepada sistem politik global itu ke arah multipolar. Artinya memang kekuatan-kekuatan itu muncul dari middle power atau negara-negara pertengahan seperti India misalnya, atau negara-negara bridge atau kita begitu ya. Jadi saya melihatnya masih unipolar sistemnya. Artinya apa? Kekuatan tetap ada di Amerika Serikat. Dia masih tetap kuat. Bahkan kalau misalnya tidak ada tekanan dari eksternal atau misalnya menghadapi election saat ini, bisa jadi Amerika Serikat akan terus melanjutkan perangnya dengan Iran sesuai dengan pesanan Israel. Karena saya tidak percaya Israel dan Amerika itu bisa berpisah atau bercerai, itu tidak mungkin. Jadi memang siapapun presidennya, baik dari Demokrat ataupun dari Republik, itu pasti akan mendukung siapapun yang menjadi kandidatnya, akan mendukung sovereignty atau kedaulatan negara Israel. Jadi bagi Amerika, Mbak Fahada, ini Israel tidak ada itu tidak mungkin. Justru yang ditiadakan itu adalah negara-negara yang cukup mengganggu begitu ya. Sekarang ada statement baru setelah Iran cukup lumpuh begitu ya, dengan kondisinya saat ini. Berganti sekarang statement Netanyahu itu adalah Turki berikutnya. Oh, Iran sudah tidak terlalu membahayakan nih, sepertinya Turki. Nah, itu seperti mencari legalitas untuk menyerang berikutnya. Nah, kita melihat bagaimana ke depan. Apakah Amerika Serikat mau terlibat juga dengan ambisinya Israel yang luar biasa ini. Jadi the Greater Israel, rencana mereka itu memang ada sebetulnya. Dan dia akan terus melakukan ekspansi. Masalahnya sampai kapan Amerika Serikat itu depend on atau tergantung terus dengan national interest-nya Israel. Jadi memang harus ada pada fase Amerika Serikat harus lepas begitu ya. Saya tidak tahu makanya itu drama atau tidak, Netanyahu akan diganti karena sudah tidak kooperatif begitu ya. Kemudian sudah tidak bisa diatur dan lain sebagainya untuk menenangkan sesaat, atau memang betul akan mengganti tatanan. Karena kalau Netanyahu tergantikan atau misalnya Amerika Serikat mendukung terhadap oposisinya Netanyahu atau sayap kanan dan menang, ini bagus begitu ya, karena tidak sekeras sayap kanan oposisinya di Knesset itu. Oke. Baik, Bu Tia, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti usai jeda kita akan kembali berbincang mengenai perang antara AS, Israel dan juga Iran. Tetap bersama kami pemirsa di Breaking News TV One.